Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan Bu Guru. Semoga kalian tidak bosan ya. Selalulah kalian belajar. Di kesempatan hari ini Bu Guru akan menjelaskan tentang kegiatan ekonomi masyarakat ya, terutama khususnya tentang produksi, distribusi, dan konsumsi. Kalian pasti sering sudah mendengar kata produksi, distribusi, dan konsumsi, tapi tak banyak dari kalian atau beberapa anak ada yang belum paham, belum bisa membedakan antara produksi, apa itu distribusi, dan apa itu konsumsi. Maka dari itu, Bu Guru tegaskan kembali untuk anak yang belum paham, mari kita pelajari kembali, dan Bu Guru mengajak untuk anak yang sudah paham, kembali supaya ingatannya lebih kuat lagi tentang apa itu produksi, distribusi, dan konsumsi. Masyarakat itu secara garis besar dibagi menjadi 3 kegiatan utama. Yang pertama adalah kegiatan produksi, yang kedua adalah kegiatan distribusi, dan yang ketiga adalah konsumsi. Produksi itu artinya membuat barang, atau juga membuat makanan, ataupun membuat benda, atau juga bisa disebut membuat kerajinan, itu namanya produksi. Contohnya, kegiatan menganyam ayaran, menganyam kupat, menganyam apa, itu namanya kegiatan produksi. Selanjutnya, membuat donat, itu juga disebut kegiatan produksi atau memproduksi donat. Selanjutnya, membuat mobil, itu juga termasuk kegiatan produksi atau memproduksi mobil. Membuat anyaman berarti memproduksi anyaman. Membuat donat, memproduksi donat. Membuat mobil, memproduksi mobil. Ingat ya, produksi itu artinya membuat. Oke, selanjutnya. Sekarang kita pelajari distribusi. Kalau tadi kita produksi itu berarti membuat. Sekarang setelah kita buat, diapakan sih barangnya itu? Setelah dibuat, barang itu akan kita salurkan, atau kita jual, atau kita titipkan di warung-warung. Itu namanya distribusi. Distribusi itu sendiri artinya menyalurkan, atau menitipkan, atau menjual juga, atau mengantarkan, atau mengantar. Contohnya, pekerjaan yang berhubungan dengan distribusi, yaitu kurir. Kurir itu apa sih, Bu? Kok baru kedengar? Kurir itu adalah orang yang mengantar barang-barang. Contohnya, Pak Pos itu kurir surat. JNE itu mas-mas JNE itu kurir paketan. Ada kurir JNT, ada kurir pos. Ada juga pengantar GoFood, GoSend itu ya. Sekarang yang kedua adalah sales. Sales juga termasuk orang yang melakukan kegiatan ekonomi distribusi, yaitu menyalurkan dan menawarkan barang atau menjual barang. Itu terlihat di gambar, ada mbak-mbak yang berkerudung sedang berjualan panci serbaguna. Pernah tidak di desa kalian ada seorang yang ingin berjualan panci serbaguna atau magicom, lalu pergi ke rumah Pak RT meminta izin untuk mengadakan demo masak ya. Dan orang-orang desa itu suruh berkumpul di tempat Pak RT untuk menyaksikan demo masak. Itu namanya sales. Sales dan kurir dan juga penjual itu juga termasuk salah satu distribusi atau orang yang melakukan tugas distribusi. Itu penjual juga adalah pelaku distribusi, orang yang melakukan distribusi atau penyaluran barang dan jasa. Yang ketiga yaitu konsumsi ya. Konsumsi itu artinya bisa diartikan sebagai memakai atau memakan atau mengkonsumsi. Contohnya memakan, makan donat, memakai baju, dan mengkonsumsi obat-obatan ketika sakit. Itu namanya konsumsi ya.
memakan atau memakai atau mengkonsumsi. Sekarang kalian sudah jelas atau belum perbedaan antara produksi, distribusi, dan konsumsi? Sekarang adalah sebutan bagi orang atau pelaku kegiatan ekonomi. Kalau kegiatannya produksi, maka orang yang melakukan produksi disebut produsen. Ulangi ya. Orang yang memproduksi donat disebut produsen donat. Orang yang memproduksi ayaran disebut produsen ayaran. Orang yang memproduksi mobil disebut produsen mobil. Ya, ingat-ingat. Kalau melakukan produksi, orangnya itu disebut produsen. Contohnya, semisal Velza memproduksi ikat rambut, maka Velza itu adalah produsen ikat rambut. Selanjutnya, kegiatan distribusi. Distribusi, orang yang melakukan distribusi seperti kurir, orang yang mengantar surat, itu nanti disebutnya sebagai distributor. Apa? Distributor. Kegiatannya namanya distribusi, orangnya itu dikasih nama distributor. Selanjutnya, kalau orang yang mengkonsumsi, orang yang memakai baju, orang yang memakan makanan yang dibuat oleh produsen, nanti orangnya itu akan disebut sebagai konsumen. Apa? Konsumen. Konsumen itu artinya orang yang mengkonsumsi atau orang yang memakai, pemakai dan pemakan. Guru ulangi ya. Kalau kita melakukan produksi, kita disebut sebagai produsen. Kalau kita melakukan distribusi atau menyalurkan barang-barang, kita akan disebut distributor. Kalau kita melakukan konsumsi, kita disebut konsumen. Betul. Supaya kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 1 dan nomor 2. Setelah lulus SMA, Ardi bekerja di rumah membuat batu bata. Kegiatan Ardi tersebut disebut kegiatan ekonomi yaitu, nah ini Ardi ceritanya lulus SMA terus buat batu bata di rumah. Buat batu bata berarti apa? Produksi. Kegiatan Ardi tersebut disebut kegiatan ekonomi yaitu, yang ditanyakan itu adalah kegiatannya. Berarti jawabnya adalah produksi apa produsen? Kegiatannya. Kalau ditanyakan kegiatannya, kita jawabnya adalah produksi. Ya, jawabannya nomor 1, produksi. Sekarang lanjut ke nomor 2. Fendi semenjak lulus SMA bekerja mengantar barang-barang pesanan ke pelanggan di kantor JNE. Pekerjaan Fendi disebut dengan apa coba kalau mengantar barang? Produksi, produsen, konsumen, atau distributor. Ulangi soalnya ya. Fendi semenjak lulus SMA bekerja mengantar barang-barang pesanan ke pelanggan di kantor JNE. Pekerjaan Fendi disebut dengan pekerjaannya apa? Distribusi, kegiatannya ya. Pekerjaannya namanya distributor. Selanjutnya, kita setiap hari memakan tahu dan tempe. Maka kita disebut sebagai, kalau kita itu kan orang, disebut sebagai apa? Berarti itu apa? Memakan, berarti apa? Konsumen. Konsumen ya. Jawabannya adalah konsumen. Nomor 4 sekarang. Kita setiap hari memakan tahu dan tempe.
maka kegiatan kita itu termasuk kegiatan ekonomi yang disebut apa? Konsumsi. Jadi nomor 3 dan 4 ini soalnya hampir sama, tapi yang ditanyakan berbeda. Kalau yang nomor 3 itu yang ditanyakan itu orangnya disebut apa? Kalau orangnya disebut konsumen. Sedangkan nomor 4 yang ditanyakan itu adalah kegiatan ekonominya. Kegiatan ekonomi apa? Bukan konsumen ya. Kalau konsumen kan orangnya. Kalau kegiatannya itu konsumsi ya. Jadi nomor 3 jawabannya adalah betul sekali. Jawabannya adalah konsumen. Kita baca ya. Kita setiap hari memakan tahu dan tempe, maka kita disebut sebagai konsumen. Nomor 4. Kita setiap hari memakan tahu dan tempe, maka kegiatan kita itu termasuk kegiatan ekonomi yang disebut konsumsi. Ya, jangan tertukar. Jangan tertukar-tukar antara konsumsi dan konsumen. Itu saja ya, sudah jelas kiranya. Bu Guru akhiri. Silakan bertanya di kolom komentar bagi yang bingung, tidak usah malu-malu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.